eh, sebenarnya bermula dari keinginan saya untuk menulis kepada mahasiswa yang aktivis tapi yang tidak punya latar belakang pesantren. Jadi pada tahun awal 90-an saya membina IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang berbeda dari teman-teman PMII yang memang umumnya berlatar belakang pesantren gitu. Ya. Nah, tapi yang namanya gerakan mahasiswa Islam itu harus jadi IMM itu salah satu ortum dari Muhammadiyah yang hidup di lingkungan perguruan tinggi. Gagasan saya sebagai mantan ketua IMM ITB bahwa IMM itu harus berada di wilayah gerakan pemikiran. Nah, itu karena memang habitatnya adalah universitas perguruan tinggi. Nah, kalau bergerak dalam dunia pemikiran, maka mau nggak mau juga referensi dalam pemikiran Islam itu dalam bahasa Arab. Maka mau nggak mau menuntut pemahaman bahasa Arab yang cukup begitu, ya. Jadi gerakan mahasiswa harus ke gerakan pemikiran, kalau tidak nggak jalan. Udahlah, gerakan mahasiswa yang terkooptasi oleh politik ya akan menjadi alat-alat politis yang ya katakanlah kemudian menjadi sesuatu yang sangat partisan. Sulit kita ajak untuk berbicara tentang peradaban, apalagi kemudian membangunnya. Nah, seperti itu. Nah, karena umumnya yang di MM berbeda dari yang PMI ini nggak punya background pondok pesantren, tetapi seharusnya mempunyai pemahaman yang cukup untuk itu, maka saya kesana kemari meminta bantuan kepada teman-teman yang berasal dari pondok gitu ya, untuk menuliskan itu. Tapi sepertinya seperti halnya sebelumnya, saya melakukan kursus filsafat, ya. Jadi saya punya pengalaman mengajar kursus filsafat. Jadi semua aliran filsafat dari barat sampai timur itu saya kemas dalam bentuk short course selama 1 minggu, ya. Itu. Karena sebelumnya saya sudah minta bantuan kepada teman-teman yang punya background dalam bidang filsafat begitu, tapi nggak paham juga. Saya seperti ngomong di gurun pasir gitu ya. Itu sudah banyak ngomong, nggak ada yang paham juga gitu. Nah, akhirnya saya buat sendiri, ya, kursus filsafat. Jadi semua materi yang pernah saya sampaikan pada training-training itu saya review lagi. Kemudian juga sudah ada bukunya di Indonesia, ya. Itu. Jadi saya ajarkan filsafat timur, ya, Buddhis, Hindu, Tao, Zen, Confucianism dan seterusnya itu. Dan filsafat barat modern, filsafat Yunani, lalu kalam, tasawuf, ya. Dan ini menjadi seluruh materi itu kemudian nanti akan menjadi materi Trendsign dari pondok pesantren kami, ya, dalam batas-batas tertentu tentunya sesuai dengan level anak SMA. Nah, itu. Nah, kasus bahasa Arab juga serupa. Jadi saya ngomong, yang saya bicara ya yo begitu, tapi nggak paham yang diyayokan gitu. Setelah itu mau apa? Sampai kemudian pulang dari Jepang, ada teman saya yang pengusaha itu mau belikan saya tanah itu untuk buat pondok pesantren. Ya, karena ya saya setujui, dan kemudian saya membayangkan wah ini kalau memang jalan nanti santri gimana ini untuk mengakselerasi kemampuan baca kitabnya. Maka kemudian saya rumuskan, ya. Saya nulis, dan teman itu beli memang akhirnya tanah 1 hektar. Nah, sayangnya ketika beli itu nggak konsul ke saya, karena tanah itu ternyata cukup jauh dari kampus. Padahal saya maunya kan pesantren mahasiswa, itu nggak terlalu repot-repot. Ilmu umumnya sudah dapat di perguruan tinggi masing-masing. Saya berpikir tinggal membenahi sisi-sisi yang memang belum diberikan, ya, tentang filsafat, bahasa Arab dan sekitarnya itu. Nah,
Jadi akhirnya ya buku saya teruskan, tanah ya nggak saya terima karena terlalu jauh. Saya pikir sampai saya pensiun pun itu belum kena perluasan kota, jadi belum ada angkutan umum sehingga nggak efektif untuk pesantren Mahesa ya. Nah, buku terus saya tulis, bahkan kemudian kalau di kampung di Jember ini dipakai oleh teman-teman PKS di Jember ya, untuk ini, untuk apa, dipakai oleh mereka. jadi sudah dipakai di beberapa tempat di tanah air ya. Nah, sementara saya sendiri belum punya lembaga yang untuk mempraktekkan itu. Nah, jadi begitu cerita tentang Hikari. Terus Hikari itu sendiri sebenarnya dari bahasa Jepang. Jadi saya kan saya pulang dari Jepang nih ceritanya gitu. Nah, Hikari itu adalah nama kereta api cepat di Jepang. Jadi Hiroshima Tokyo yang 1000 sekian kilometer itu kalau kereta api biasa, kalau kita tahu jadwalnya kita bisa menempuh dalam waktu cepat itu 13 jam ya. Jadi kalau misalnya turun di kota ini kita langsung pindah ke kereta yang paling dekat berangkatnya, itu kita bisa mencapai 13 jam, itu kereta api biasa. Nah, kami pernah melakukan perjalanan itu dengan tiket murah yang biasanya 10.000 itu menjadi 2.400. Itu selalu ada periode seperti itu di Jepang, 3 liburan. Jadi kemanapun perginya itu hanya 2.400. Nah, dengan kereta api cepat yang namanya Shinkansen ya, kereta gaya baru lah, Shin itu baru. Jadi itu kalau kereta api cepat tapi yang bawah namanya Kodama. Kodama itu artinya bunyi. Itu perlu waktu 6,5 jam atau 6 jam. Jadi separuh dari kereta api yang biasa tadi itu. Nah, itu. Tapi kalau dengan kereta api cepat yang level di atasnya Hikari itu cahaya artinya, itu bisa 5,5 sampai 5 jam. Itu. Nah, tapi kalau dengan kereta api yang lebih cepat lagi itu namanya Nozomi. Nozomi itu pikiran. Jadi setelah bunyi 340 meter per detik itu cahaya 300.000 km per detik. Tapi ada yang lebih cepat lagi, itu Nozomi, pikiran. Jadi kalau kita sekarang membayangkan duduk-duduk di bulan, maka sekarang juga kita merasa duduk di bulan. Jadi lebih cepat dari cahaya begitu ya. Nah, saya sangat terkesan dengan pemilihan nama itu. Ternyata orang Jepang sudah menggunakan filsafat yang bagus ya, dan itu terkait dengan alam gitu ya. Nah, ini jadi ya itulah, memang bangsa yang maju ternyata adalah bangsa-bangsa yang punya pijakan filosofi yang kuat itu ya. Itulah sebabnya, mohon maaf ini ada yang dari Malaysia enggak ya, ketika Fazlur Rahman menganalisis bahwa kebangkitan Islam itu akan muncul dari Asia Tenggara, kalau enggak dari Malaysia ya dari Indonesia. Meskipun Malaysia itu sudah menandakan kemajuan yang luar biasa, tapi saya tetap meyakini bahwa kebangkitan itu akan muncul dari Indonesia ya, karena Malaysia enggak punya cukup basis kebudayaan, basis filosofis yang memadai itu. Sementara basis filsafat dan kebudayaan itu ada di Indonesia, khususnya di Jawa gitu loh ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ya kita harus punya ya gitu, tetap rasa percaya diri meskipun sekarang itu masih dalam periode kegelapan. Jadi itu sekitar makna makna Hikari. Jadi itu jadi ini kereta api cepat sebenarnya, karena memang maunya pengen belajar Arab Gundul dengan cepat. Jadi nah seperti itu. Tapi nggak saya ambil yang Nozomi, nanti terlalu cepat. Nanti masuk jurang malah kalau terlalu cepat gitu ya. Jadi yang cepat yang di tengah Hikari. Nah, jadi kalau target jauhnya adalah membaca kitab seperti Ustadz Hamim itu. Betul. Tapi kalau seperti itu ya, karena begini ya, sebenarnya untuk bisa membaca itu ya 60% itu sebenarnya adalah kosakata. Jadi gramatikanya itu 40%. Jadi buku ini sebenarnya dalam versi yang lama 2006 saya waktu balik lagi ke Hiroshima, saya buat pelatihan, saya nggak bawa kamus. Akhirnya macet juga gitu kan.
Gimana ini teman-teman coba ini? Wah, kamusnya nggak ada ini gitu kan. Gitu. Akhirnya begitu mau praktek, teman-teman kesulitan juga. Gitu kan. Nah, jadi pulang, kemudian saya revisi. Ini jadi sebenarnya edisi cetakan pertama itu sebenarnya terbitan Suara Muhammadiyah Jogja. Bukunya tipis, belum ada kosakata. Ya. Jadi kalau sasaran pendeknya itu adalah memahami teks ini, memahami teks, ya. Seperti contoh-contoh yang telah saya sampaikan tadi malam. Kenapa kok itu kalau misalkan muncul pakai tak marbuto, konsekuensinya apa gitu ya, dan seterusnya itu sasaran yang paling dekat. Jangka panjangnya kalau kosakata cukup itu adalah membaca referensi klasik gitu ya. Nah ini, jadi seperti itu. Nah, jadi begitu ya, nanti akan saya ceritakan lebih lanjut filosofinya. Jadi kita memahami ini ya. Nah, jadi kita akan memahami kitab suci kita itu yang terdekat ya. Setelah kita katakanlah hafal, what next kan gitu ya. Oke lah, setelah kita hafal apa yang harus kita lakukan setelah kita hafal. Nah, jadi memahami ini, jadi tujuan ujung-ujungnya adalah mampu membaca ini. Dan kalau sudah mampu membaca, otomatis nanti juga akan mampu memahami artinya gitu loh. Ya, karena begitu kita mampu membaca, sebenarnya kan kita tahu ini kata per kata ini, dan juga kita tahu artinya gitu loh. Karena apa? Karena mau nggak mau nanti kita harus buka kamus. Jadi membuka kamus itu merupakan keniscayaan, gitu loh ya. Itu. Karena sebelum kita punya kata itu awalnya apa, udah grammar itu nggak ada artinya, gitu loh ya. Itu grammar itu menjadi meaningless, menjadi tidak bermakna. Nah, itu. Ya. Jadi, nah ini bisa nggak kita baca ini? Kalau sudah baca, kalau sudah bisa baca, jangan belajar, tapi jadi ustadz. Itu, iya dong, kita harus memposisikan diri kita pada tempat yang pas gitu, ya, supaya masyarakat ini terus mengalami progres, kemajuan, gitu loh. Jangan kita posisinya ustadz memposisikan jadi murid, ini kan, ini sudah salah tempat gitu kan. Segala sesuatu yang salah tempat mesti, ya itu namanya sudah keluar dari prinsip keadilan, gitu ya. Nah, bisa nggak? Nggak bisa. Oke, memang tujuannya kita menyaring orang yang tidak bisa ini dan pengen bisa. Kalau nggak pengen bisa ya udah, nggak usah sibuk-sibuk di sini, ngapain gitu kan. Pengen bisa. Nah, tapi syaratnya ini, ya. Syaratnya baca ini. Nah, ini kan, ini yang tadi begitu kita kasih harokat ini, bisa kan? Kalau nggak bisa, udah jangan belajar dulu, belajar dulu kiroati. Ikro, ya, kiroati itu kalau belum bisa ini. Jadi jangan langsung ke sini, itu nggak tahu diri namanya, gitu kan. Terlalu ambisius tapi nggak tahu diri gitu. Jadi modalnya ini, itu loh. Jadi modalnya harus bisa dulu ini. Nah, ini nanti saya ceritakan. Jadi belajar motor yang cepat itu jangan diberi konsep tentang motor. Motor itu ada macam-macam, ada yang produksi Korea, ada produksi Jepang, ada produksi Itali. Itu nggak penting. Ya, kalau mau belajar motor yang cepat, beri motor. Udah. Ya. Kasih tahu sedikit. Ini rem, gitu ya. Ini starter, gitu, ini coupling. Udah, suruh nyoba. Syaratnya adalah bisa ini kan kalau tadi. Syaratnya dia cukup tinggi sehingga kakinya itu sudah bisa menahan, supaya dia motor ketika berdiri itu tertahan, nggak roboh. Kalau terlalu pendek ya susah juga kan, jatuh gitu, nggak bisa gitu. Itu. Nah, maksudnya ini, jadi persyaratan ini saya ilustrasikan sebagai kita cukup tinggi sehingga kemudian bisa menahan, sehingga motor itu tidak roboh ketika berdiri. Sudah, selebihnya kasih tahu informasi sedikit-sedikit, udah suruh jalan. Jatuh itu wajar gitu. Gitu loh. Bahkan yang belajar bertahun-tahun pun ya, kalau nggak pernah kasih motor nggak akan bisa,
begitu nyoba juga jatuh juga gitu kan. Wajar juga gitu. Makanya latihannya harus di tempat yang berumput kalau jatuh supaya enggak luka-luka parah lah begitu. Jadi itu filosofi yang saya pakai. Betul ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi apa? Jangan ditakut-takuti. Ini nanti kalau tariknya begini akan lompat gitu. Ya, sudah takut duluan. Ya, udah takut duluan, efek psikologisnya cukup berat. Nah, gitu ya. Jadi apa namanya? Besarkan hatinya. Oh, mudah kok belajar itu ya. Yang penting kamu istiqomah gitu ya. Punya semangat. Kalau udah nggak punya semangat ya jadi berat. Nah, ini ya. Nah, jadi yang penting ini bisa ini. Nah, jadi kita ambil kalimat yang terakhir ini ya. Itu. Nah, setiap kita belajar bahasa apapun, maka yang pertama bahwa bahasa itu mesti terdiri dari kata-kata, rangkaian kata-kata. Maka kita kenali dulu di sini kalimat ini asyamsu wal qamaru wal ardu wan najmu wan nujumu yasbahuna fi falakin ala qadratillahi wa iradatihi. Nah, ini terjadi dari berapa kata ini? Nah, kita uraikan dulu ya. Nah, dalam waktu cepat begitu ya. Nah, ada berapa nih? Ada 13. Ya. Ada 13 kata. Jadi itu. Nah, ternyata ya 13 kata itu ternyata kalau diklasifikasi itu masuk dalam ini gitu loh ya. Nih. Itu aja. Ya. Jadi isim, fi'il, harf. Itu. Nah, kalau kita menggunakan kitab-kitab klasik misalkan Nahwul Wadi' gitu ya. Itu pertama langsung diberi definisi-definisi. Ya. Nah, definisinya itu sudah bikin kita frustasi, gitu loh ya. Nah, ini. Nah, karena seperti saya katakan tadi, saya ingin nulis ini untuk mahasiswa yang ngeklaim aktivis, yang katanya sibuk, ya, tapi masih punya keinginan untuk belajar katakanlah nahwu sorof. Ya, pengen bisa memahamilah tulisan-tulisan Arab gundul itu. Nah, gimana? Ya udah. Jadi kita pegang substansinya, definisinya ini kita tunda. Nanti kalau mau jadi ustadz baru dia kenalkan definisinya gitu. Nah, kalau untuk keperluan praktis nggak usah dulu. Ya, kita kenali. Oh, isim, fi'il, harf. Ya. Jadi di halaman berapa itu kalau yang di sini ya? Ada itu. Udah. Ya, ada. Juga ada pakai diagram gitu juga. Jadi sudah nggak cari ini. Ya. Nah, biasanya bahas dulu isim. Apa itu isim ya. Nah, saya enggak, di buku saya mulai dari harf dulu. Ya, saya balik yang enggak umum ya. Bukan karena pengen enggak umum, bukan, tapi karena ini jumlahnya sedikit. Kan saya sekali lagi saya tidak mau mendefinisikan. Nah, begini, saya pakai filosofi begini. Jadi kalau kita pengen tahu bedanya bebek dan ayam, ya, itu jangan terangkan pada putra-putri kita bahwa ayam itu unggas yang paruhnya itu runcing, ya, bersayap, berkaki, kakinya istilahnya nggak pakai sirip gitu ya, rumit definisinya, itu. Sedangkan bebek paruhnya pipih, itu ya, itu. Terus kakinya juga bersirip gitu. Nah, tapi kemudian kita beri merpati, kita bilang itu ayam. Enggak dong, itu merpati gitu kan, bukan ayam. Lalu kita beri angsa, kita beri kalau dalam di Indonesia itu mentok gitu, yang bukan ayam itu ya. Mentok itu apa ya bahasa Indonesianya itu ya. Dan jelas itu bukan bebek. Itu ya. Nah itu. Jadi ternyata enggak. Padahal kalau sesuai dengan definisi itu dikenai, tapi kena ibu bukan disebut bebek gitu kan. Nah itulah. Jadi rumit. Nah, cara paling mudah untuk memahami bebek dan ayam adalah bawa anak-anak ke kandang ayam dan kandang bebek. Suruh lihat 5 menit ini ayam, suruh 5 menit bebek, lalu setelah lihat bebek lihat lagi ayam, perhatikan kakinya paruhnya gini. Udah 10 menit, ajak mereka pergi.
Ya. Insya Allah itu nggak akan lupa sampai mati. Itu loh ya. Oh, kan nggak perlu definisi itu. Dan nggak pernah ditanya anak kita itu kenapa ini kok disebut ayam. Memangnya yang nanya nggak punya kerjaan. Kenapa disebut ayam gitu kan? Itu ya. Jadi harus juga begitu. Nah, jadi saya pakai filosofi ayam dan bebek nih. Itu loh ya. Itu. Kalau kita udah pernah ke kandang ayam dan bebek, tahu bedanya. Gitu. Jadi apa bedanya ayam dan bebek? Oh, anak-anak langsung jawab, bebek bu, itu karetnya 2, ayam karetnya 1. Itu adalah bebek ayam dan bebek bakar dan ayam bakar gitu kan. Itu loh. Jadi yang satu karetnya 2, yang satu karetnya 1 gitu kan. Itu ya. Seperti itu. Jadi udah tahu. Udah sampai mati nggak lupa itu, gitu kan. Itu. Protes kalau salah. Wah, karena apa? Yang bebek ini pedes, yang ayam enggak, gitu kan. Itu. Nah, protes kan. Gitu ya. Jadi pakai filosofi itu, gitu ya. Nah, jadi kalau begitu mari kita pergi ke kandang haref. Itu loh ya. Kandang haref. Nah, kandang haref. Jawab berapa itu kandang haref ya? Jadi kandang haref itu di tabel haref gitu loh. Ya. Tabel haref. Ya. Nah. Ya, jadi halaman 33 ya. Tuh. 33. Itu. Ya. Udah, di situ juga sudah ada artinya, ya. Ya, ya. Sama seperti kalau kita apa? Setelah kita tahu ayam, ya, lalu anak-anak kita ajak apa? Ada namanya ayam kampung, ayam potong, gitu kan ya, ayam hutan. Nah, ini dan beda-beda. Ada beda ukuran, beda ini gitu kan. Itu setelah tahu ayam apa, lalu kita ajak ke rumah makan. Oh, ada yang pilih ayam kampung, ayam potong gitu ya. Itu saya ketika di sini kaget juga itu melihat ayam kok ini ayam apa ayam raksasa gitu, gede-gede. Nah ini ya, jadi ada huruf jar, ada huruf nasab, ada huruf jazm. Itu seperti kalau ayam kampung, ayam potong, ayam hutan, ayam kalkun dan terusnya itu sama seperti itu logikanya. Jadi jangan terlalu apalagi. Itu kan kita seperti orang kagetan kalau begitu, gitu loh ya. Oh ada cer, nanti apa itu ya nantilah sambil jalan. Tapi oh ini loh harap ya ada di kandang ini sudah. Pokoknya ya ini disebut harf, itu aja. Sebab kalau didefinisikan nanti ketemu dengan yang namanya isim. Itu bukan masuk harf gitu loh. Kalau kita definisinya pakai bahasa Indonesia. Jadi nggak usah udah. Ini seperti yang di tabel ini. Jumlahnya sekitar berapa itu? 47 atau berapa? Min, dari, an, dari juga atau tentang, ila, ke dan seterusnya ini. Gitu loh ya. Jadi nanti kalau kita ngaji, kita rutin ngaji, kita juga akan hafal dengan sendirinya. Minal jinnati wan nas, gitu kan. Gitu ya. Min. Inilah alallah nurun ala nurin. Nah, itu kan alanya itu kan harf. Itu ya. Jadi kita baca dulu ini. Kita baca, kita hafalkan seperti kita istilahnya memelototi ayam itu. Oh, paruhnya begini, bebek itu lebar, kakinya begini kan. Itu kan kita menghafal sebenarnya. Ketika kita memelototi sebentar itu kan sebenarnya kita sedang menghafal bentuk ayam. Gitu ya. Lalu membedakan dengan bebek kan gitu. Nah, ini juga begitu. An, lan, idan, kai itu adalah huruf nasab. Lam, lama, li, la, man, ya. In itu adalah jazm itu betul ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu harf. Nah, sekarang isim ya. Isim itu kalau membawa tanda alif. Oh, ya, itu. Nanti di ini aja, di copy aja nggak apa-apa. Ya.
PowerPoint-nya di copy aja enggak apa. Enggak, ini enggak ada yang saya rahasiakan ya. Silakan nanti kalau sudah ikut pelajaran ini langsung paham juga jadi ustadz, silakan pakai PowerPoint ini. Itu ya. Enggak. Ini tujuannya supaya lebih banyak lagi orang yang paham gitu ya. Isim. Tadi harf ya. Udah lihat di tabel gitu intinya. Hafalkan itu. Itu udah. Ya. Nah, sekarang isim. Isim itu kalau kata itu diawali dengan alif lam atau lam ta'rif. Nah, istilah-istilah lam ta'rif dan lain-lain itu nggak saya pakai dulu. Nanti terlalu banyak hafalan. Memori kita, waduh udah. Alif lam gitu aja dah. Namanya belakangan. Ya, itu loh. Nah, selain ini, ada alif lamnya tuh. Ya, ini isim, gitu ya. Tanpa kita tahu artinya ini isim. Itu loh ya. Itu. Ya. Karena nanti ternyata keterangan itu juga isim, bukan kata benda gitu ya. Itu. Jadi pengertian kata benda pun itu juga nggak sepenuhnya tepat kan gitu. Itu loh. Ya. Karena kata sifat pun dalam bahasa Indonesia itu kata sifat, tapi masuk isim dalam bahasa Arab. Itu loh ya. Nah, itu sehingga sebenarnya nggak tepat-tepat amat kalau kita pahami sebagai kata benda. Itu. Ya. Nah, jadi kalau kita kan belajarnya tadi masih pakai harokat ya. Itu loh. Belum langsung gundul. Kita tuh pengen bisa kok gitu loh. Modalnya yang ada harokatnya. Nah, kalau ekornya itu ditanwin, itu pasti isim. Itu loh ya. Jadi kalau ekornya tanwin itu pasti isim. Itu contohnya nurun. Ya. Itu cahaya. Itu tanwin. Gitu ya. Nah, diakhiri tak marbutoh ya. Sulatun itu. Kemudian di depannya ini huruf jer. Jadi kalau di depannya ada huruf jer, mesti kata itu isim. Itu loh ya. Itu. Kemudian juga bismi ya. Kemudian ada huruf nida, kata seru. Ya. Nah, itu mesti isim. Nah, ini ya beberapa tanda-tanda utama lah yang populer. 5 tanda. Itu ya, yang populer. Itu berarti kata itu mesti isim. Gitu loh ya. Tanpa kita harus tahu artinya. Gitu loh ya. Nah, itu. Nah. Ya. Nah, karena kata itu hanya ada 3. Kata dalam bahasa Arab itu kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya jumlah. Jumlah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya juga jumlah. Jadi jumlah itu punya 2 makna. Bermakna kalimat, bermakna jumlah 1 tambah 2, 3 gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena kata itu hanya ada 3, harf itu ada dalam tabel. Ya, isim membawa tanda. Jadi sementara ini kita pakai metode kalau bukan harf tidak membawa tanda isim berarti itu fiil. Nah, gitu ya. Udah. Kenapa kita susah-susah? Wong kita itu mau belajar untuk kita sendiri kok. Kenapa kita harus terlalu terpaku harus mengikuti cara orang. Itu loh ya. Kalau cara orang itu memudahkan nggak apa-apa kita ambil. Kalau menyulitkan, kenapa kita harus bersusah-susah dengan cara orang lain? Itu loh ya. Jangan dipakai. Nah, itu loh. Ya. Nah, fiil sebenarnya fiil itu yang paling mudah untuk didefinisikan dalam bahasa Indonesia. Fiil adalah kata kerja. Udah. Pasti itu sudah nggak meleset gitu ya. Tapi kalau harf dan isim kalau didefinisikan, enggak, ini bukan kata benda ini gitu. Nah, itu ada yang dalam kita itu udah kata sifat, adjektif gitu ya. Tapi masuk isim. Nah, itu ya. Jadi yang paling tegas itu bisa didefinisikan itu fiil. Tapi karena jumlahnya banyak, saya taruh terakhir gitu kan. Nah, oh ya di fiil tadi kan. Itu contoh-contohnya ini. Ya, tidak ada alif lam. Juga tidak di tanwin. Fiil nggak ada ceritanya fiil itu tanwin ya. Itu. Jadi fiil itu nggak pernah tanwin gitu loh. Nah, itu.
Nah, langsung sudah latihan, gitu. Langsung latihan, udah, dah, asyamsu. Nah, apa itu? Sim karena alif lam, gitu ya. Katalah wa. Oke, kita terima dulu ini sebagai harf, gitu kan? Itu. Kemudian al-qamar. Sim karena alif lam tadi ya. Al-artu juga begitu. An-nujumu juga begitu. Alif lam. Yasbahuna. Fi'il. Mengapa? Tidak ada di tabel harf. Gampang udah. Nggak ada di kebun binatang harf, nggak ada. Ya. Dan dia tidak membawa tanda itu. Tanda apa namanya? Tanda isim. Tanwin enggak, alif lam enggak, gitu ya. Itu. Ya. Tak marbuto enggak. Fi. Ya. Mana fi tadi? Oh ini ya. Oh ada dalam di tabel huruf. Ada kan di tabel huruf tadi. Masuk huruf cer. Nah, gitu ya. Huruf yang cer di kolom huruf cer gitu kan. Itu. Kemudian falakin. Isim karena tanwin. Gitu loh ya. Ada tanwin. Nah, itu. Ada ala haruf, ada di tabel. Ya, ada di tabel itu, ada di kandang lah. Kodrati, ada tak marbutoh. Lalu Allah ya. Allah itu ada lam takrif. Nah, ini kita bingung sekarang kan? Oke. Supaya konsisten dengan gagasan kita sementara ini kita katakanlah itu fiil. Ya meskipun nanti akan kita koreksi. Tapi untuk menjaga konsistensi, oh teorinya tadi begini, berarti nggak membawa tanda ini kan gitu, ya. Nah, meskipun nanti kita tahu bahwa itu isim karena digabung dengan ini tadi. Ya. Nah ini juga isim nanti, itu, ya. Jadi ini kan katakanlah dalam konteks ini bisa masuk yang namanya eksepsional, pengecualian. Setiap agama, setiap bahasa itu pasti punya pengecualian. Nah, kita jangan dihentikan, jangan disibukkan oleh pengecualian. Nah, ya, nggih. Oh, ya. Karena ini nanti termasuk ini kan digabung juga. Ya, ketika kita nanti pelajaran yang mudhof ilaih gitu ya. Nah, itu nanti. Tapi sekali lagi kan kita ini mau yang gerak cepat. Jadi tidak semua definisi apa namanya tanda-tanda juga kita berikan gitu ya. Apa untuk mengurangi yang namanya hafalan. Itu loh ya. Itu ya. Makanya dari tanda yang tadi itu kita katakanlah kita kategorikan yang namanya pengecualian, misalnya seperti itu. Tapi sekali lagi setiap bahasa itu punya eksepsional dan kita jangan terhenti ya oleh kasus-kasus yang khusus. Nah, gitu loh ya. Jadi seperti itu. Itu filosofi yang kita pakai. Ya. Kita lewat dulu. Itu ya, kita lewat dulu ya. Yang penting secara umum kita paham. Lalu kalau di buku ini ya sudah langsung contoh-contoh soal. Itu loh ya. Setelah contoh ini ya yang 13 ini tadi kita uraikan, nah contoh soal. Oh ini ya, contoh soal sudah. Jadi di halaman 36 itu Muhammadun tilmidun. Itu loh. Ini tanpa kita harus paham artinya. Tapi dari tanda-tanda yang dibaca tadi, gitu loh. Itu loh ya. Itu. Ya, kalau kita tahu artinya memang itu menjadi lebih mudah lagi. Gitu loh ya. Tapi dari teori penjelasan yang sedikit tadi itu, gitu loh ya. Tadi kan saya berbicara motor. Beri penjelasan global aja. Jangan detail. Kalau detail nanti apa? Mau starter bingung. Starter bingung. Ini starter atau kopling? Bingung ini. Ini gunanya apa? Itu loh. Itu. Jadi jangan banyak-banyak informasinya, nanti malah bingung. Nah, lalu kita praktek seperti saya katakan tadi. Kita praktek sudah. Ini, ya. Muhammadun tilmidun. Muhammadun isim karena
ada tanwin. Tilmidun juga isim karena tanwin. Itu dari tanda-tanda yang ada. Gitu loh ya. Nah, seperti itu. Gitu loh ya. Gitu. Yang namanya salah atau terjatuh itu biasa, namanya orang belajar kok. Itu loh ya. Nah, ini. Nah, tapi di sini akhirnya 20 contoh. Gitu loh ya. Karena bahkan juga teori itu harus kita matangkan dalam bentuk latihan kan gitu. Itu teori apapun. Gitu loh. Ya. Jadi buku saya ini saya susun selain yang cerita-cerita yang tadi itu juga dari pengalaman saya tuh ngajar di bimbingan tes gitu kan. Bimbingan tes kan gitu. Teori, contoh soal gitu loh. Ya, itu. Ini ada contoh soal solusi kan yang itu tadi di atasnya. Lalu soal 1.1 ada 20 soal ya. Lalu di belakangnya ada enggak ini contoh penyelesaiannya? Mestinya ada ini pembahasan nomor 1 gitu loh ya. Itu. Nah, selebihnya sekian nomor ke belakang itu similarly serupa dengan cara yang sama gitu loh. Ya. Jadi biasanya kalau dalam buku-buku matematik, dalam buku fisika gitu ya, itu tagnya ada similarly dengan cara yang sama gitu. Easily dengan mudah. Padahal itu bagi kita nggak mudah. Tapi bagi penulisnya katanya mudah. Tapi intinya kan latihan. Ya. Intinya latihan. Nah, jadi di situ analisis di atas dapat dilakukan tanpa harus mengetahui arti setiap kata. Betul ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, kalau dari kata-kata yang kalimat-kalimat yang pendek, satu kalimat. Nah, kalau mau setelah itu langsung kalimat yang panjang di halaman 38 itu. Ya. Yang membentuk satu frase itu, cerita. Ya. Nah, arti kata demi kata itu ada di lampiran. Betul ya. Lampiran ini saya susun sesuai dengan huruf yang ada di depannya. Bukan sesuai dengan akar kata. Yang sesuai dengan akar kata nanti di bab 4. Setelah kita memahami yang namanya fi'il. Itu ya. Jadi saya sesuaikan dengan abjad. Ya, abatasa. Itu. Udah. Ya. Selesai bab 1. Selesai bab 1 kan? Ujian. Ya, evaluasi gitu kan. Nah, ya. Nah, lalu kita lebih lanjut kenali haraf. Ya. Itu. Jadi kita mengenali ayam tadi, ya. Kenapa itu kok disebut jar, nasab dan jazm? Ya. Ini haraf jar, ya. Ini, ya. Ja'a musafiru minal khariji. Ini min, ini kan tadi kan fokus kita ada di minnya ini kan. Jadi ini abaikan dulu, kita fokus di sini. Ya, dalam bentuk kalimat ini khariji. Nah, jar itu kenapa ini disebut jar? Karena isim-isim yang mengikuti ini kalau tandanya itu masih asli itu di kasroh. Itu ya. Dibaca i. Yang asli itu maksudnya tunggal nanti ya, yang sesuai di kamus. Yang di kamus itu munculnya dalam bentuk tunggal. Itu. Nah, ini di kasroh. Itu loh ya. Itu ya. Itu saya katakan sebagai, saya istilahkan tanda asli. Nanti ada tanda yang derivatif, tanda turunan. Gitu. Ya. Jadi ini di kasroh. Ya. Jadi selalu di kasroh. Biswari. Ya. Yuzayyinu Umaru ghurfatahu biswarid jamilati. Nah ini. Ya. Jadi itu di kasroh. Itu. Ya. Tallahi, demi Allah. Hi. Jadi bukan tallahu, bukan tallaha. Jadi nahu sorob itu adalah mempelajari ekornya itu dibaca apa. Itu loh ya. Ini di ekor. Perubahan itu di ekor, gitu loh ya. Itu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, itu kalau jar. Nah, kalau nasab, ya ini.
antahmila. Ana qad zakartuka antahmilan nukudah. Ya. Aku telah mengingatkan kamu supaya kamu bawa tali. Ini kalau enggak ada an, ini tahmilu. Betul ya. Jadi kalau enggak ada an, harf ini adalah harf nasab. Itu mengubah ekor dari tahmilu ini menjadi tahmila di fathah. Jadi kalau nasab itu tanda utamanya itu jadi di fathah. Gitu ya. Itu. Ya. Jadi kalau enggak ada an itu tahmilu sebenarnya. Berarti ini kalau enggak ada lan ini yarkabut dhaifu hadhi sayyarah. Itu. Jadi kalau enggak ada lannya itu yarkabu. Itu loh ya. Itu. Jadi yarkabut dhaifu hadhihi sayyarah. Ini. Itu kalau enggak ada lan. Nah, begitu ada huruf nasab, ya, nggak boleh huruf jar. Karena apa? Karena ini kata kerja, fiil. Itu loh. Huruf jar itu kan diikuti oleh isim. Nah, satu lagi yang mau saya tekankan, ya, kita itu membaca teks, ya, tidak membuat kalimat. Artinya kita itu kan membaca tulisan-tulisan, membaca Quran, teksnya sudah ada. Membaca buku, teksnya sudah ada. Kita belum masuk ke tingkat pengarang. Kalau pengarang kan menyusun kalimat. Itu tentunya ya tahapan yang lebih lanjut. Itu loh. Jadi artinya Ibu dan Bapak, kita terima teks. Dan kita anggap teks itu benar, gitu loh. Lalu kita menganalisa teks itu, gitu ya. Jadi kita tidak sedang membuat kalimat. Kalau membuat kalimat tentunya ini ya itu lebih tingkatnya advance gitu ya. Tentu. Kita sedang dalam proses menganalisis kalimat. Jadi teksnya kita terima. Jadi kalau enggak ada lan itu yarkabut dhaifu hadhihi sayyarah. Tapi begitu kemasukan an, lan, idzan kayak tadi itu ini menjadi yarkaba. Jadi nasab ya. Itu berhukum nasab, berhukum nasab, tanda utamanya adalah fathah. Jadi perubahan itu menjadi kasroh atau fathah atau jazm. Mengapa? Karena aslinya itu domah. Jadi yang asli itu domah, yang di kamus itu domah. Ya. Jadi seperti itu. Ya, seperti ini. Istahid hatta tanjaha. Ya. Rajinlah gitu. Sehingga kamu itu lolos dengan baik, lolos. Nah ini yang harf nasab. Ini yang jazm, ya itu. Kalau jazm ini, ya. Ini kalau nggak dalam, yadhabu aliyun ilal madrasati. Kalau tidak ada lam, itu loh. Jadi kalau tidak ada lam itu yadhabu aliyun ilal madrasati. Jadi Ali sedang pergi ke sekolah. Tadi kemasukan lam, ya belum atau tidak. Itu. Jadi Ali nggak pergi sekolah. Nah yang yadhabu tadi itu menjadi sukun. Itu loh ya. Nah ini makanya karena ini mensukunkan itu, makanya ini harfnya ini harf jazm gitu loh. Kalau tadi itu menfathahkan itu harf nasab. Kalau mengkasrokan itu harf jar gitu loh ya. Nah seperti itu. Ya. Tadi itu ya. Jadi kenapa kok disebut harf jar, harf nasab, harf jazm? Itu loh ya. Karena kata-kata yang diikuti oleh harf itu berubah. Itu loh ya. Jadi sekali lagi, ini kalau enggak ada lamnya ini adalah yadhabu. Itu. Ya. Tapi karena kemasukan lam itu menjadi lam yadhab.
alam nasroh. Nah, itu sukun, gitu ya. Karena ada lamnya itu, gitu ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, jadi la tal'ab. Nah, itu. Kalau nggak ada lanya itu tal'abu. Nah, ya, jadi la tal'ab. Nah, itu. Nah, jadi kemudian ada harfun nida. Nah, kata seru. Kalau kata seru itu langsung kata ya Ibrahimu, ya Maryamu, ya waladu. Tapi kalau kemudian ada gabungan, ya ini genitif, posesif, kepemilikan, nanti kita bahas tersendiri. Ini menjadi ya Rasulallahi, bukan ya Rasulullah. Ya, itu. Jadi ya Aba Bakrin, ya bukan ya Abu Bakrin. Ya Malikal Mulk, bukan ya Malikul Mulk. Itu. Kalau nggak ada ini Malikul Mulk sebenarnya. Gitu loh ya. Tapi karena kemasukan huruf nida kata seru itu menjadi ya Malikal Mulk. Nah, seperti itu. Nah, sejatinya ya, nahwu sorof ini ya itu tadi. Jadi dari contoh-contoh ini loh memahami dan menentukan pola perubahan bacaan ekor. Jadi sebenarnya secara sederhana itu. Jadi kita membaca teks itu gimana? Nah, itu. Ya. Nah, itu loh. Tapi sekali lagi sebelum tahu ini harus tahu bacaan ininya. Supaya tahu bacaan ininya kamus. Kalau kita belum pernah dengar sebelumnya, kamus. Nggak bisa ditawar sudah. Itu. Ya. Nah, jadi itu tadi harf. Ya, sekarang isim. Ya, isim ada pembagian macam-macam ini ya. Bagi macam-macam. Nah, yang sudah kita singgung tadi malam itu pembagian berdasarkan gendernya. Maskulin, feminin. Tanda utamanya adalah tak marbutoh. Ya. Itu. Jadi jamilun. Ya. Nah, ini nanti kalau digabung dalam kalimat itu harus apa? Istilahnya tuh setara, begitu loh ya. Itu. Ya. Jadi kalau istilahnya maskulin, feminin, gitu loh ya. Itu. Nah, tapi kan sekarang kita kenali dulu. Ya, kita kenali dulu. Nanti dalam kalimat nanti ya. Nah, jadi seperti itu. Muslimun ditambah tak marbutoh menjadi muslimatun. Itu. Ya. Ini tanda untuk isim mu'annas. Meskipun tidak semua isim yang tidak menggunakan tak marbutoh itu selalu mudzakkar, selalu laki. Gitu ya. Tidak begitu. Ada yang memang harus dihafal ya. Ini kan yang umum, prinsip umum seperti itu. Nah, contoh yang misalkan harus dihafal ya. Nih, anggota badan yang berpasangan, ainun, mata, kan pasangan nih. Lupa kalau orangnya si buta dari gua hantu, gimana tuh nggak pasangan? Ya ini yang itu kan eksepsional. Gitu. Tapi mata secara umum ya mesti berpasangan kiri kanan. Itu mu'annas, feminin. Gitu loh ya. Meskipun nggak pakai tak marbutoh, gitu loh. Makanya gambarnya saya beri gambar perempuan, maksudnya itu ini isimnya feminin gitu loh. Ya. Lalu udunun ya. Itu. Ya. Kemudian yadun. Itu. Tangan. Kan di tangan itu. Dan rijlun, kaki. Itu loh ya. Nah, itu. Ini. Jadi meskipun nggak membawa tanda tak marbutoh, dia feminin, panas. Itu ya, feminin. Ya. Itu. Ya. Demikian juga dengan ini misalkan benda-benda langit ya, di ruang angkasa, di udara, di udara. Udara sendiri disebut kok ini sebenarnya rihun, angin gitu ya. Sahabun, awan, sama langit. Itu feminin. Itu loh ya. Nah, yang kayak gini ini kan memang murni dihafal. Itu ya, narun, api, ardun, tanah, itu feminin.
Ya. Nah, bedanya kalau yang ini tadi dengan yang muslimun dan muslimatun itu kan memang apa ada arti yang feminin dalam arti memang orangnya perempuan dan orangnya laki. Tapi kalau ini kan nggak ada bumi perempuan, bumi laki itu nggak ada. Tapi dalam kategori apa jenis kata dia dikategorikan feminin. Jangan ditanya mengapa. Itu urusannya wong Arab dulu. Kita sudah terima jadi, oh ini klasifikasi seperti ini, gitu loh ya. Itu ada pertanyaan yang harus kita tahan. Ya. Kalau mau tanya lagi ya nanti jadi profesor linguistik itu nanti. Gitu. Itu loh ya. Itu. Jadi ini adalah contoh-contoh isim feminin ya, feminin noun lah kalau kita mau gampangnya. Ya. Itu. Nah, itu klasifikasi berdasarkan gendernya tadi. Betul ya. Jadi sekali lagi bahasa Arab punya klasifikasi berdasarkan gender. Dan itu nanti di kalimat ngikuti kaidah-kaidahnya itu. Itu ya. Sekarang kan kita kenali dulu. Nanti dalam konteks kalimat kita pakai itu. Nah, di kamus isim itu muncul dalam bentuk tunggal. Di kamus itu. Ya. Dan akhirnya selalu domah. Gitu kan? Nah, ya, sekali lagi kita itu mempelajari pola perubahan di ekornya. Gitu. Jadi kalau tunggal menjadi dua, maka ekornya itu domah itu dibaca fathah, lalu ditambahi alif nun, nunnya kasroh atau ya nun, nunnya tetap kasroh. Huruf terakhirnya tadi fathah. Itu. Ya. Tadi itu udah, ini udah langsung halaman berapa ini ya? Udah, halaman 50 sekian. Cepat sekali ini dan bab 3 ini. Ya. Karena ini memang outline ya, gitu loh ya. Nanti silakan dibaca ulang outline supaya nanti begitu baca sudah enggak kesulitan. Oh, gini tadi keterangannya begitu ya. Nah, jadi ad-darajatu. Nah, ini tadi ya, ini contoh-contoh soal ya tadi karena saya enggak buka buku yang tadi itu ya. Yang apa namanya? Yang muannas ya sebelum. Oke. Sedikit review dulu. Oh, yang ini tadi ya sudah. Nah, ini tadi. Ini langsung soal kan kalau di buku ini ada soal nih ya, di halaman apa itu? Halaman 61 itu gitu loh ya. Tuh. Ya. Isim laki dan isim perempuan. Di sini saya pakai istilah L dan P ya. Kalau terjemahkan dalam bahasa Inggris, silakan Bu, ini terjemahkan dalam bahasa Inggris ini ya, supaya bisa berada di Australia ini. L-nya diganti M, P-nya diganti F kan? Male, female itu udah kan gampang ini kalimatnya pendek-pendek. Ya. Jadi, nah itu. Ya. Ya, contoh itu nomor 1. Ya. Al-baitu kabirun. Nah, sudah ini kan kita diminta untuk mengidentifikasi. Al-babu wasiun. Pakai prinsip-prinsip yang itu tadi. Ya, tanda-tanda yang utama tadi. Mudzakkar muannasnya di sini. Itu loh ya. Supaya teori yang kita pelajari tadi itu oh, ya ini mudzakkar, ini muannas gitu ya. Nah, itu. Nah, itu cukup banyak soalnya ada 18 itu. Nah, setelah itu ya. Setelah itu kita belajar klasifikasi berdasarkan jumlah yang diperlihatkan. Ya. Jadi berapa banyak benda itu, gitu loh. Kalau 1 itu tunggal mufrad, kalau 2 itu musanna, kalau jamak itu lebih besar atau sama dengan 3. Jadi dalam bahasa Arab nggak sama dengan dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan 2 sudah plural. Tapi dalam bahasa Arab itu 3 ke atas. Ya, 2 itu musanna. Nah, dari tunggal menjadi 2 itu hanya ini ekornya berubah dari U menjadi A, ya. Lalu nunnya dibaca kasroh, itu loh ya. Nanti contohnya. Tapi kalau jamak udah beda-beda. Jamak ini waw nun, ya nun, sama-sama ya nun ini, tapi ini fathah, ini kasroh, ini fathah kasroh.
ini kasroh fathah, beda. Tapi kalau pas nggak ada harokat, persis sama. Ya, gitu loh ya. Itu kalau nggak ada harokat, persis sama. Itu. Maka tergantung nanti apa kata-kata sebelumnya dalam konteks kalimat itu bagaimana. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau yang muannas perempuan itu tak berbentuk menjadi alif ta. Ya. Nah, ada juga yang nggak aturan. T itu taksir, pecah. Jadi maksudnya pecah itu kalau benda pecah, itu kan mesti nggak berantakan kan, nggak aturan, nggak ada kemudian apa namanya kaca 1 meter persegi begitu pecah lalu menjadi 4 ukurannya 50, 50, 50, nggak ada. Yang namanya pecah itu berantakan, udah nggak ada polanya. Makanya kemudian mau nggak mau harus lihat kamus. Contoh, ya, nih. Al-muslimu kalau menjadi 2, jadi dibaca apa tadi? Terakhirnya menjadi ma kan? Jadi muslimani dan muslimah ini. Muslimnya itu kamus itu. Kalau kita belum pernah dengar sebelumnya, belum pernah baca sebelumnya, nggak ada cara selain kita harus buka kamus, gitu loh. Kita ini kan sudah terbiasa mendengar muslimu itu kan, karena sudah terbiasa, sudah sering gitu loh. Tapi kalau itu pertama kali, maka mau tidak mau kita harus lihat kamus, gitu loh. Ya, jadi kalau 2 menjadi muslimani dan muslimah ini. Pertanyaannya kapan muslimani, kapan muslimah ini kan gitu. Nanti. Sekarang kita kenali dulu. Ya, dulu ya. Terus kalau banyak, ini ya kalau muslimat jadi muslimatani atau muslimataini. Nah, udah ya. Itu gampang kan? Gampang. Itu loh ya. Itu. Ya toh, gampang kan? Itu loh ya. Kalau al-waladu, al-waladani dan waladaini. Nah, itu ya. Karena tambah alif nun dan ya nun. Yang akhirnya tadi dhammah jadi baca fathah. Itu loh ya. Nah, sekarang jamaknya. Kalau mudzakkar tadi laki, ya, laki waw nun kan? Kalau waw nun tetap dhammah. Waw. Kalau ya nun sebelumnya kasroh. Jadi al muslimunah atau al musliminah. Nah, perhatikan ini kalau nggak ada harokatnya coba. Persis sama. Nah, kapan dibaca muslimah ini, kapan musliminah ya tergantung dalam kalimat itu konteksnya apa. Nanti kata kerjanya juga apa, gitu loh ya. Itu akan berbeda nanti. Nah, itu nanti kita tahu kalau sudah masuk teori kalimat. Tapi sekarang kita kenali, oh ini jamaknya ini. Gitu loh ya. Muslimatu jamaknya jadi muslimatu. Nah, ya. Saya beri catatan yang di sini ya. Ini penting. Itulah sebabnya dulu kiai-kiai kita baca panjang pendeknya yang benar. Nah, itu. Sebab kalau salah akibatnya fatal. Muslimatu itu monogami, muslimatu itu poligami. Ya kan? Gara-gara salah baca. Pak itu berjalan dengan muslimatu. Ah, berarti orang banyak dong, gitu kan? Berarti lebih dari 1 kan? Lebih dari 2. Berarti itu poligami, gitu loh ya. Jadi salah ngomong aja gitu, udah gitu loh. Ya, ini ya, muslimatu, ya, ini kan sederhana itu, hanya beda panjang pendek, tapi maknanya jadi berubah. Nah, itu loh ya, jadi seperti itu. Ya, nah, kemudian ini, ya ini contoh yang nggak aturan, nggak ada polanya. Untuk kasus ini menjadi ini al-auladu. Apa polanya? Udah. Apa kalau sudah seperti ini murni kamus. Jadi yang taksir itu biasanya ya ada al-waladu lalu ada huruf jim. Jim gitu ya terus bentuk ini. Nah, itu berarti jamak taksir. Kalau nggak ada jimnya itu berarti normal.
Normal itu maksudnya ya kaidah ini. Itu loh ya. Kaidah ini jamaknya. Tapi untuk dua, apapun isimnya kalau dua sama. Mau muannas, mau mudzakkar, maskulin, feminin, gak aturan itu sama. Alif nun, ya nun. Itu kalau dua. Ya. Tuh. Ya. Nah, sudah. Lalu contoh kan? Contoh, ya kan? Ya, gak susah-susah lah contoh ini al-falahu mujtahidun. Nah, jadi kalau kita mau menerjemahkan lengkap, ini petani, rajin. Tapi di sini ini mengisyaratkan petani itu adalah petani laki-laki. Jadi terjemahan pasnya itu Pak Tani. Itu loh ya. Jadi Pak Ustadz itu salah. Karena Ustadz itu sudah Pak gitu loh. Itu nggak mungkin ada Bu Ustadz gitu. Itu kalau Bu Ustadz itu Ustadzah gitu loh. Ya, begitu. Itu. Jadi di sini seorang petani yang Pak Tani yang rajin gitu ya. Itu. Ya, itu. Nah, itu ini kalau menjadi dua, falahani mujtahidani. Dua orang petani laki-laki itu rajin. Tapi rajinnya nggak usah rajin-rajin gitu. Cukup rajin, tapi dalam konteks ini tidak ikut gitu loh ya. Bawa tanda itu. Nah, ini juga begitu ya. Kalau jamak jadi al-falahuna mujtahiduna. Nah, gitu kan. Udah kan? Oh, enak kan, ternyata mudah. Gitu loh ya. Itu. Nah, ini yang ini pedagang ya. Pedagang perempuan. Ya, seharusnya saya kasih al-falahatu juga gitu ya. Nah, ini pedagang. Apa kalau di Jawa Timur itu melijo. Yang bawa apa itu pagi-pagi itu ya, disunggi apa di gitu. At-tajiratu robihatun. Jadi ibu pedagang itu bati, beruntung, laba. Nah, itu tunggal. Nah, ikut. Ini sudah dalam bentuk contoh kalimat singkat. Nah, ini yang dua. Ya. Tapi untuk yang jamak ini ya, jamak ini. Ya. Itu. Ya, tapi yang untuk taksir nah ini untuk taksir ini aturannya agak berbeda ya. Taksir al-madrasatu jadi datun ya. Jadi madrasatu itu nanti jamaknya itu. Nah, kalau untuk dua kan sama. Kalau untuk dua enggak melihat itu feminin, maskulin, apakah nanti jamaknya taksir. Kalau dua apa? Tambahi alif nun ya. Jadi menjadi madrasatani jadidatani. Itu loh ya. Tani nanti, yang tani nanti. Sekarang yang tani aja. Kita belum masuk ke teori kalimat nanti. Ya. Nah, ini karena ini jamaknya itu taksir, enggak aturan. Ininya pun kemudian kembali ke bentuk semula. Ya, ini. Madarisu enggak ada aturannya. Namanya tadi taksir pecah. Itu loh ya. Enggak ada pola, kamus, sepenuhnya kamus. Itu loh ya. Nah, supaya ibu dan bapak itu tidak kesulitan belajar menggunakan buku saya, artinya dengan buku saya itu cukup, maka sudah saya sediakan kata-katanya. Ketika ini dulu dipicu pengalaman praktek ketika waktu itu saya fellowship di Hiroshima. Lalu di sore hari teman-teman minta belajar ini, wah macet karena nggak ada kamus. Ya, di koperasi juga nggak ada kamus Arab. Kalaupun ada Arab Jepang, podo ngelune. Ya, Arabnya nggak paham, Jepangnya nggak paham, wah nggak ngerti. Nah, jadi ini, ya, ini contoh-contoh tadi.
Nah, selebihnya udah ikut contoh-contoh di sini, pahami sudah. Nah, gitu loh ya. Nah, sambil melajari ini, di belakang itu ada lampiran, ada apa namanya kosakata. Nah, itu loh ya. Itu juga harus mulai dihafal karena sekali lagi 60% itu justru bergantung kepada kosakata. Nah, itu loh ya, 40%-nya saja yang di gramatika. Nah, ini adalah contoh-contoh yang enggak aturan, Bu, Bapak. Ya. Coba lihat itu. Kan enggak ada polanya itu. Babun menjadi abwabun, pintu-pintu. Tilmidun menjadi talamidun, murid-murid. Ya. Ya. Itu kan enggak aturan tuh. Itu loh ya. Enggak ada itu mau apa ya udah murni dihafal. Ya, dan jangan panik ya, nanti ya belajar sedikit demi sedikit gitu kan. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau di buku saya diikuti per bab, kata-katanya juga per bab, udah. Nanti ke belakang sudah hafal apa namanya? Kata-kata yang ini. Dan gitu. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh apa? Isim yang jamaknya itu pecah, taksir, enggak aturan. Gitu ya. Itu. Nah, sekarang macam-macam kan pembagian isim tadi. Ada yang kan ada isim 5. Isim 5 itu murni dihafal. Ada isim domir. Ya, domir itu kata ganti. Betul. Kata ganti. Jadi terkait dengan subjek dan objek. Gitu ya. Huwa, hu, huma, huma, hum. Ya, subjek ini objek. Hiya, ha, huma, hunna. Itu. Ya, di kata ganti di halaman 68 69 itu. Ya. Anta, ka, itu orang kedua. Orang kedua laki. Anta, antuma, antum. 1, 2, 3. 1, 2 banyak. Subjek. Tapi kalau objek ka, kuma, kum. Ya. Anti, antuma, antunnah. Ki, kuma, kunnah. Ini. Tadi malam kan ada robbiki. Itu ya. Itu. Robbiki. Itu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ini orang kedua. Ya, kalau yang tadi itu, ini tadi orang pertama, laki 1, 2, 3, 1, 2 jamak, perempuan 1, 2 jamak. Ya. Ya, 1, 2, 3 atau jamak. Ya. Oh, pihak ketiga. Ya, pihak ketiga. Ya. Ini pihak kedua, laki, perempuan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya. Maksudnya 1 orang, 2 orang, 3 lebih. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi seperti itu. Itu sekali lagi itu di halaman 68 69 ya. Nah, kalau ana ini ya diakhiri ya. Nahnu jadi na. Ya. Itu outline ya, outline-nya seperti itu. Nah, contoh inna wa yadhabu ilal madrasati. Dia pergi sekolah. Inna anzalnahu. Nah, nempel ini. Sungguh kami turunkan ya hu. Nah, nempel ya. Jadi sebagai objek. Nah, itu. Nah, itu contoh-contohnya ya. Huma sama, hum juga sama, huwa itu berbeda. Kemudian untuk ini ya tajlisu ala maq'ati. Ya, natluha. Ini. Ya. Kami bacakan iya, itu loh ya. Dari situ. Nah. Jadi di situ. Ya, itu sebagai objek ya. Anta ka. Ya. Itu. Antuma jadi kuma. Antum jadi kum. Ya.
bal antum qaumun musrifun. Ya. Tapi kamu ini kelompok kaum yang berlebihan. Jamak kan? Makanya kemudian dengan kaum, karena ini komunitas berarti grup. Ya. Assalamualaikum. Nah, ini banyak. Ya, kecuali nanti kalau misalkan kenapa kok assalamualaikum untuk orang tunggal? Nah itu sudah masuk konteksnya lain lagi. Nah, bisa konteks balago, ya, konsep nuansa. Antiki, irji'i ila rabbiki. Tapi di sini innama antiroh mati. Ini, ya, ini untuk anak-anak mahasiswa yang belum punya jodoh, ini harus hafal ini. Innama antiroh mati. Sungguh kamu rahmat bagiku. Nah, ini untuk meruntuhkan hati wanita itu harus pakai ini nih. Kenapa? Oh iya. itu jadi itu gitu ya. Ini itu loh ya. Itu. Ya. Jadi kemarin Mas Bambang bilang, Pak Agus ini berarti orangnya nggak romantis ya? Wah, saya ini ahli bahasa kok. ahli bahasa, ahli sastra. Itu. Nah, romantis enggak itu kan? Ya itu tadi tergantung seberapa banyak kosakata yang dimiliki kan gitu. Ya. Kalau kosakatanya terbatas, ya nggak bisa jadi orang romantis. Ya. Itu kosakatanya, kalimatnya membosankan itu. Ya. Tapi kalau enggak, kita banyak pilihan kata. Ya. Innama antirohmati, ya. Antuna dan seterusnya. Kemudian ini, ya. Ana aktubu bil mirsamati, ya. Katabtu risalata ila sohibi. Nah, ini temanku. Ya, di akhir ini temanku, ya. Nah, itu. Ini lanad'u kok lanad'u dunubana, ya, itu. Jadi kesalahan kami. Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya, lana dzunubana Rabbana. Itu ya, kepemilikan itu ya. Nah, itu isim domir, ya, kata ganti. Itu loh ya. Itu. Tapi masuk isim, ya. Ini isim yang 5. Ya. Saya sekilas saja. Kenapa kok diperkenalkan tersendiri? Ya karena hukum-hukumnya khusus nanti gitu loh. Ya. Hukum-hukumnya khusus itu begini. Jadi ini kalau nanti ini harus berhukum rofa, itu harus diakhiri wau. Kalau dia jer nanti harus diakhiri ya. Jadi ini artinya bukan di dalam. Gitu loh ya. Ini mulut, tapi mulut itu nanti dalam konteks kalimat dia berhukum jer. Itu harus ditandai dengan iya. Gitu loh. Jadi bukan fi di sini bukan harf, bukan di dalam. Itu loh ya. Itu. Juga bukan mulutku, bukan. Itu. Ya. Tapi kalau dalam posisi kalimat dia nanti mengharuskan dia berhukum jer, itu harus ditandai oleh ya. Itu. Mengapa? Karena ini adalah isim 5. Kenapa kok isim 5 begini? Mbo. Enggak tahu loh orang Arab kok mau bikin gitu. Kita kan pelajari barang jadi, kan? Tapi kalau dia nasab nanti diakhiri alif. Itu ya. Jadi nanti ketika kita sudah membahas hukum perubahan, ini ditandai apa? Ini, gitu loh ya. Makanya isim 5 diperkenalkan tersendiri. Ya. Itu. Jadi selalu diperkenalkan tersendiri yang namanya isim 5 itu. Ya. Al isim khamsah itu nanti. Nah, itu tadi isim, ya. Yang spesifik itu ada di lampiran. Ya. Itu bisa ditunda pengertiannya. Ya. Itu. Jadi lampiran itu ibu-ibu dan bapak-bapak itu belajarnya bisa ditunda, ya. Bisa dilompati maksudnya. Ya, di situ juga sudah saya beri keterangan. Itu.
Ya. Jadi jangan berhenti di situ itu. Sampai paham betul, jangan. Ya. Itu bisa dilewati, langsung katakanlah kita masuk ke fiil, ya. Fiil. Ya. Jadi termasuk kata benda yang cacat dan lain-lain nggak saya bahas dulu. Nanti kita pusing. Ya. Kita ngadepi yang normal-normal dulu aja. Ngadepi orang normal aja belum beres, ngadepi orang cacat. Stres nanti. Gitu loh. Ya. Nah, gitu. Jadi ngadepi yang normal dulu ya. Yang sehat istilahnya itu. Bahasa Arabnya sehat. Nah, sekarang kata kerja. Nah, itu. Nah, kata kerja ini lampau, madi, sedang, akan, mudhari, amr, perintah. Gitu. Jadi kata kerja muncul ini. Udah. Klasifikasinya berdasarkan itu. Ya. Nah, kata kerja ya. Kata kerja itu yang normal gitu ya. Itu terdiri dari 3 huruf. Huruf pertama disebut fa fiil, huruf kedua disebut ain fiil, huruf ketiga disebut lam fiil sesuai dengan fa'ala itu fiil. Nah, kata kerja ya, semua kata kerja itu hanya berbeda cara membaca huruf tengahnya, ain fiilnya. Ada a, ada i, ada u. Sedangkan huruf pertama dan keduanya sama, fathah semua. Gitu loh ya. Nah, persisnya dibaca apa? Sekali lagi kamus. Gitu loh ya. Jadi misalkan jim nanti ya, jim, lam, sin. Apakah itu dibaca jalasa, jalisa, atau jalusa? Itu kamus. Betul ya. Gak bisa tebak-tebak. Betul ya. Itu. Ya. Jadi nah, kalau bertipe fa'ala, jadi kalau jalasa tadi fa fiilnya adalah jim, ain fiilnya adalah lam fiilnya adalah sin. Itu loh ya. Itu. Nah, kalau yang tipe fa'ala itu bentuk mudhari'nya itu ada 3. Tapi maksudnya begini, maksudnya ada 3 itu bukan kemudian itu bisa dibaca 3 versi, bukan. Ya, bukan. Masing-masing itu nanti tetap satu dan itu tetap harus lihat kamus. Gitu ya. Tapi kalau fa'ala itu bisa yaf'alu, bisa yaf'ilu, bisa yaf'ulu. Nah, ini tidak ditampilkan di kamus. Mengapa? Karena ikut ini. Misalnya yaf'alu itu menjadi if'al. Yaf'ilu menjadi if'il. Yaf'ulu menjadi uf'ul. Jadi ain fi'ilnya ikut mudhari. Makanya enggak ditulis kamus ini. Yang di kamus yang diberikan hanya ini. Itu loh ya. Jadi yang tidak di kamus itu ada dalam kaidah. Gitu. Ya. Tuh. Kalau fa'ila itu hanya 2 tipe bentuk mudhari'nya. Yaf'alu dan yaf'ilu, enggak ada yaf'ulu. Tapi kalau kita tahu mudhari'nya ya tipe fa'ula, maka mudhari'nya itu pasti yaf'ulu. Enggak ada pilihan yang lain. Gitu ya. Nah, mudhari'nya sekali fi'ilnya perintahnya sekali lagi ikut ini. Uf'ul. Uf'ul. Kalau i if'il. Kalau a if'al. Gitu ya. Itu. Jadi seperti itu, ya. Nah, contoh ini fataha. Ini. Ya. Kita baru tahu ini dibaca fataha ketika kita sudah lihat kamus. Sebelum itu kita bisa menebak-nebak. Ini fataha, apa fatihah atau fatuha. Oh, fatihah ini kayaknya. Kenapa fatihah? Karena kita sering dengar al-fatihah. Padahal itu lain lagi kan. Itu loh ya. Itu. Nah, itu loh ya. Nah, ini fataha yaftahu itu diberikan di kamus.
Gitu loh ya. Iftah itu, oh ini yaftahu, maka ini iftah. Jadi nggak mungkin iftih, nggak bisa uftuh. Karena apa? Karena yaftahu. Dan ini nggak bisa dibaca fatuha, hanya fataha. Tapi dia memang bertipe fa'ala, gitu loh ya. Nah, contoh yang tipe fa'ala tapi apa? Yaf'ilu, ini jalasa. Jalasa ya jelisu. Enggak bisa ya jelasu. Mengapa? Kamus. Gitu loh. Lalu perintahnya ijlis. Karena ya jelisu, gitu loh. Duduklah. Ya. Nah, ini nasoro. Nasoro itu nasoro yang suruh. Unsur. Karena yang suruh. Yaf'ulu. Gitu. Kamus. Jadi yang ini, yang dua ini muncul di kamus. Iya. Makanya kalau mau belajar dari buku saya tadi cerita supaya pengalaman saya di Hiroshima itu kesulitan karena nggak ada kamus, saya beri kata di belakang per bab ini. Sehingga kemudian buku saya itu benar-benar bisa untuk otodidak. Karena buku saya ini memang misinya untuk otodidakers. Itu loh ya. Untuk apa? Belajar mandiri. Itu. Ya. Jadi buku saya itu memang dari awal saya rancang bagi mereka yang pengen belajar secara otodidak. Ya. Dan nggak disibukkan lagi oleh kamus. Kalau hanya untuk membaca katakanlah kalimat-kalimat yang ada dalam buku saya ini. Jadi kata-katanya sudah saya sediakan, kosakatanya. Ya. Nah, ini fa'ila, alima, menjadi ya'lamu, menjadi iklam. Fa'ila tipe hasiba, yahsib, yahsibu. Nah, ini yang saya katakan tadi. Itu ujung-ujungnya kan domah semua. Begitu kemasukan anlan idzan kai, ya, jadilah fathah. Begitu kemasukan lam, jadilah sukun, kan gitu. Itu loh ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sip, ya, sunu, sun. Nah, ini. Jadi itu contoh-contohnya. Ya. Nah, contoh ini ya. Dhahaba Muhammadun ilal madrasati amsi. Dhahaba. Ini sudah kamusnya memang begitu. Itu loh ya. Itu. Nah, bukan zahiba, juga bukan zahuba. Kamus. Itu loh ya. Atau ya pakai teori Soekarno. Tapi teori Soekarno hanya untuk yang laki. Gitu. Maksudnya kalau nggak pengen kamus ya cari istri orang Arab. Nah, itu kan. Itu teori Soekarno. Pak Karno dulu nggak mau susah-susah belajar bahasa Jepang, kawin Dewi. Beres sudah. Ada translator, nggak akan mungkin disalah-salahkan gitu kan. Nah, itu. Ya, jadi kamus gitu loh. Ya. Nah, Zaba yadhabu Muhammadun ilal madrasati. Betul ya. Jadi bukan yadhibu. Bukan yadhibu, bukan apa namanya? Yadhubu. Kamus itu. Nah, itu loh. Ya, jadi sepanjang kata itu pertama kali kita ketahui itu kamus, gitu loh. Ya. Itu. Ya, kecuali kalau kita berguru kepada seorang ustadz, seorang kiai, lah kita bisa langsung nanya. Tapi kan berarti kita harus ketemu, kita harus janjian, repot kan? Supaya kita bisa free, tergantung waktu kita sendiri, ya kita kan otodidak. Tapi otomatis kompensasinya kita harus pegang kamus, buka-buka kamus, gitu kan? Gitu ya. Ya. Iya, iya, nggak benar berubah. Ya kecuali nanti dia kalimatnya apakah pasif atau ini kan aktif. Nah, itu loh ya. Nanti itu loh ya. Nah, itu. Ya. Ya. Itu. Ini kan kalimat pasif, apa aktif. Gitu ya. Nah, ini. Jadi nah,
fiil campur dengan subjek. Nah, fiil-fiil yang kita bahas tadi itu untuk subjek ketiga tunggal laki. Itu ya. Yang di kamus itu fiil itu ya bersandar pada subjek ketiga tunggal laki. Itu loh. Nah, ternyata itu harus berubah. Begitu subjeknya berubah. Gitu loh ya. Nah, ini fa'ala, fa'alu. Itu kalau huwa, huma, hum. Ketiga laki, satu, dua, banyak. Fa'ala, fa'alu. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'alunah. Nah, itu. Ya. Nah, kalau hiya, huma, hunnah, fa'alat, fa'alata, fa'alnah. Itu seterusnya. Demikian juga dengan mudhoreknya. Tapi beda mudhorek dengan yang lampau. Kalau yang lampau itu cuma ekornya yang berubah. Ya. Depannya tetap. Ya. Mudhorek fiil sedang. Present future. Kalau madi lampau. Ya, madi itu lampau. Ya. Jadi taf'alu, taf'alani, yaf'alna itu sedang, ya. Will, future itu. Nah, ini berubah. Itu loh. Itu. Nah, anta fa'alta. Antuma fa'altuma, antum fa'altum. Jadi kalau subjeknya itu gitu loh. Nah, ini taf'alu, taf'alani, taf'alunah. Nah, ini. Ya. Ini ada tambahan huruf depannya, belakangnya juga kalau sedang akan. Kalau lampau hanya berubah di ekornya. Ya. Ini kan enggak ada yang berubah nih. Fa semua nih. Itu loh ya. Seperti itu. Ya, fa'altunah. Nah, ini ana fa'altu. Nahnu fa'alna. Af'alu, naf'alu. Jadi aku sedang lakukan. Saya sedang melakukan. Kami sedang melakukan. Kalau ini aku telah melakukan, telah mengerjakan. Kami telah melakukan. Nah, nah, Ibu dan Bapak, kalau kita lihat tadi itu, yang ini tadi, ya, nah ini perhatikan ini. Ini ada akhiran tak fa'alat. Ya. Ini ada akhiran tak menjadi fa'alta. Ini tak fa'alti. Ini tak fa'altu. Ini kalau nggak ada harokatnya persis sama. Ini sama ini. Tapi ini fa'alat, fa'alta, fa'alti, fa'altu. Betul ya? Kalau nggak ada harokatnya persis sama. Nah, biasanya kalau nggak disebut subjeknya itu bersandar pada domir ana, aku, fa'altu. Kalau biasanya kalau tidak disebut subjeknya itu apa, itu biasanya bersandar pada domir orang pertama, fa'altu. Kalau yang lain-lain itu biasanya dimunculkan, gitu ya, dimunculkan. Jadi seperti itu. Nah, ini contohnya, ya. Ini kok langsung keluar begini sih, kok nggak satu-satu? Loh, oh, ya, rasanya kemarin keluarnya satu-satu, kok sekarang langsung jebret gitu ya. Sehingga nggak ada kesan bedanya. Ya, kemarin rasanya satu-satu munculnya ini. Ini ada salah pencet apa saya? Jadi ini Umar zahaba. Umar wa Bakrun zahaba. Umar wa Bakrun wa Ali zahabu. Itu loh ya. Itu. Ya. Jadi kalau kita kan enggak, kalau bahasa Indonesia kan Umar pergi. Umar dan Ali pergi. Umar sak rombongan pergi. Itu pergi gitu kan. Itu. Ya. Ini enggak, itu loh. Ya, itu. Demikian juga dengan tunggalnya. Itu. Zahabat, zahabata,
Dhahabna. Nah, itu. Betul ya. Itu. Itu bersandar pada dhamir hum. Jadi tetap ada apa namanya, bias gender tetap ada. Ya. Sandarkan pada laki-laki jadinya. Itu. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, kan kita tadi maunya belajar gundulan kan? Udah mulai gundul nih satu aja. Sininya aja gundul. Sininya belum. Nah, gitu kan. Kan misi kita kan belajar baca gundulan. Syaratnya tadi bisa baca yang nggak gundul. Ya kita gundul dikit-dikit nih. Nah, apa ini? Ini kalau pada pola tadi, pada pola apa tadi? Ini kan fiilnya berarti ini fiil lampau kan? Karena depannya nggak berubah. Jadi kalau begitu ada tipe apa? Fa'ala, fa'ala, fa'alu, kan gitu. Kalau ini ada na, berarti fa'alna, nahnu. Ya, di apa itu? Di halaman berapa itu? Ya, fiil. Oh, belum kopi. Oh, makanya kan sudah saya bilang gitu loh ya. Jadi fa'alna gitu loh. Ya. Itu. Jadi fa'alna itu. Jadi di sini jadi kharajna. Gitu loh. Ya. Ya minimum kita lihat kamus dulu, kha, ra dan jim. Dibaca apa? Nah, dibaca kharaja nanti jadi kharajna. Nah, itu loh. Ya. Min kan ada di tabel huruf kan? Nah, gitu loh ya. Udah min. Nah, itu. Ya. Enggak boleh man. Nah, karena ada ini sim. Jadi kharajna. Nah, itu. Di sini dahola. Ya. Ini nanti nah ini kan sabahu. Nah, itu. Jadi sudah mulai kita gunduli dikit-dikit. Memang tujuan kita kan pengen kenal yang gundul-gundul. Ya. Tapi mungkin langsung shock kalau semua yang kita ketemu itu gundul. Waduh ini. Nah, gitu kan. Ini baru keluar dari camp ini ya. Nah, shock juga kita. Jadi ya, ketemu satu gundul aja lah. Ya, yang lainnya biasa-biasa saja. Ya. Itu. Ya. Nah ini. Jadi di buku saya itu ya saya ini tahapan-tahapan itu saya masukkan gitu loh. Ya. Jadi kalau ibu dan bapak ngikuti ya halaman demi halaman, nah ini pun nanti udah nggak ada masalah. Karena ini tadi masuk di yang fa'alna tadi itu. Itu loh ya. Ini sudah dipraktekkan dalam bentuk kalimat. Ya, tapi segini dulu yang digundul gitu loh ya. Yang lainnya jangan dulu. Perlu penjelasan yang lainnya. Belum ada penjelasannya. Ini ada penjelasannya tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, ini. Nah, ini. Ini mau dibaca apa ini? Dahaba jadi dahabta. Karena di sini ada anta. Kalau ini anti jadi dahabti. Itu loh ya. Kalau saya ganti dengan Fatimah, dahabat, fa'alat, kolat Aisyah. Nah, itu loh ya. Makanya semut itu kan kolat namlatun. Jadi fiilnya itu bersandar pada dhamir hiyah. Gitu loh ya. Kolat. Itu. Fa'alat. Nah ini. Nah, kalau saya buang, baca apa ini? Dahabtu. Kalau saya dibuang itu secara umum itu merujuk pada ana. Pada saya, gitu loh ya. Dahabtu ila mahattati mubakkiron. Nah, itu ya. Nah ini. Ini anta jalastum. Itu ya jalasa tadi. Ini. Nah ini, kalau ini apa nih? Doharot. Karena ini orang ketiga intinya. Dan mau nggak mau, karena di sini kan ini sekali lagi kita kan menerima konsep ini benar, gitu ya.
Kalimat itu benar, berarti ini harus hiya, mu'annas begitu ya. Itu. Ya. Ini seharusnya juga mu'annas nih asyams tadi itu ya. Ini terbalik ini harusnya ya. Itu. Iya, seharusnya laki-laki gitu ya. An-nujum, itu. Jadi ini ghorobat itu. Ya. Itu. Jadi ini sudah kita preteli satu-satu. Ya. Sudah kita gundul. Dan kita cita-citanya pengen baca kitab gundul. Itu. Nah, kalau fiil tadi itu ya, untuk membacanya itu kita bergantung pada kamus. Ya. Nah, ternyata fiil ini itu mengalami yang namanya wazan, berubah menjadi 4, 5 dan 6 huruf. Tapi ya bonusnya, kemudahannya begitu berubah menjadi 4, 5 atau 6 huruf, kita bisa merdeka dari kamus. Nah, ini kabar baiknya. Itu loh ya. Itu. Nah, contohnya ya, jadi 3 fa'ala. Itu kalau menjadi 4 huruf itu bisa tambahan hamzah depan. Jadi yang pertama adalah ain fiilnya digandakan jadi fa'ala. Itu. Maka apakah itu fa'ila, fa'ula, fa'ala, begitu di ain digandakan menjadi fa'ala. Alima itu menjadi allama bukan alima. Nah, itu bebas dari kamus. Itu. Karuma itu menjadi karoma. Nah, itu loh ya. Jadi bebas dari kamus. Nah. Yang kedua, tambahi hamzah. Nazala menjadi anzala. Nazala menjadi nazzala. Ya, nazala menjadi anzala. Turun menjadi menurunkan. Fa'ala. Ya. Itu. Arofa. Gitu nanti ya. Saling pura-pura. Ya, itu. Jadi tambahan alif, tambahan hamzah. Ain didobel. Berubah. Ya, jadi transitif menjadi intransitif dan sebaliknya. Intransitif menjadi transitif. Itu loh ya. Itu. Ya, nanti ada contoh. Nah, kalau 5 huruf ini hamzah, nun, in, fa'ala. Udah, nanti tinggal ngikuti rumus ini aja. Jadi semua di fathah, depannya di kasroh. Jadi udah nggak lihat kamus, sudah bebas dari kamus. Ya. If ta'ala, if Allah, ya. Tafa'ala, ya. Tafa'ala, ya. Istaf'ala 6 huruf, tambahan hamzah, sin dan ta. Ya. Nah, nanti kalau kita mau menjadi mahasiswa sastra Arab baru belajar yang ini. Sementara cukup di sini. Istaf'ala. Ya. Yang ini nanti kalau mau jadi ustadz apa gitu ya. Tahapannya nanti supaya nggak terlalu banyak yang harus kita hafalkan. Ya. Oh iya. Iya. Ya. Itu. Semua ini dalam Al-Qur'an ada. Ya. Nah, ini contoh. Ya. Alima. Ya. Kita dobelkan L-nya. Jadi alama. Udah. Kita nggak bergantung pada kamus. Kalau ini kita nggak tahu sebelum lihat kamus. Nah, setelah lihat kamus baru tahu kita, oh ini ternyata dibaca alima. Itulah ya. Tapi begitu. Ini artinya berubah. Kalau tahu menjadi tambahan me dan kan. Menaukan. Nah, itulah ya. Jadi artinya membuat orang menjadi tahu. Makanya kemudian diterjemahkan dengan mengajar.
Allamal insana malam ya'lam. Mengajar manusia yang tidak tahu jadi tahu. Itu artinya membuat tahu. Tapi nggak ada orang, oh Pak Guru itu membuat tahu murid-murid. Enggak. Karena kalau membuat tahu, itu artinya membuat tahu di depan murid-murid. Itu nggak tahu tempe. Itu lain lagi gitu kan. Tapi menaukan itu adalah mengajar gitu loh. Jadi kalau makna sakleknya itu menaukan. Itu ya. Jadi menjadikan tahu. Itu loh. Tapi itu kan bahasa yang kaku kan gitu. Nah, dalam terjemahan itu kan kemudian harus di konteks kan ke kultur. Ini sebelum lihat kamus kita nggak tahu karoma, karima atau karuma. Kamus karuma. Tapi begitu ini menjadi akroma atau karoma. Gitu ya. Mulia menjadi memuliakan. Gitu. Ya. Nah itu, ya. Soro'a juga begitu, membanting, jadi fa'ala, ya. Itu nanti menjadi saling banting. Nah, itu. Jadi yang fa'ala dan af'ala itu mekan, tambahin me dan kan. Kalau yang ini saling atau pura-pura, nanti ya. Nah ini contoh-contoh. Nah ini semua Ibu dan Bapak sekali lagi tidak lagi bergantung pada kamus. Hanya bergantung pada bentuk itu tadi. Kalau 4 huruf, ainnya didobelkan, tambah hamzah depan atau tambah alif, fa'ala. Itu ya. Itu. Nah ini. Memisah menjadi terpisah. Ya, mengetahui menjadi saling mengetahui. Ta'aruf itu jadi saling mengenal, saling mengetahui. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini mohon ya, meminta. Ghafaro ampun, minta ampunan. Tergantung istaf apa. Ya, kalau ghafaro menjadi istaghfaro, jadi minta ampun. Hamzah, sin dan ta. Betul ya. Kalau minta tolong nanti lain lagi fiilnya apa ya. Yang ini sekali lagi nanti kalau Ibu dan Bapak sudah belajar sastra Arab. Artinya kalau mau sudah jadi ustadz, ustadzah baru tingkatkan lagi ke situ ya. Nah ya, contoh. Nah ini. Ya. Contoh kan? Ini apa ini? Mau dibaca apa ini? Kalau kita baca Salimah Kholidun Kitaban li Ustadi. Kita lihat misalkan kamus ya, Salimah. Artinya selamat, berserah diri. Kholid selamat, kitab buku. Kholid selamat buku untuk Pak Guru. Gak tepat. Salimah Kholidun Kitaban li Ustadi. Kholid berserah diri kitab pada Pak Guru. Gak tepat. Loh kalau gitu apa ini? Ya kita baca menjadi salama, menyerahkan. Itu loh ya. Ini bisa saja kita baca salimah, tapi maknanya jadi kacau balau. Lagian kalau salimah itu nggak perlu objek. Itu loh ya. Nah ini ada objeknya, kitaban. Berarti mau nggak mau sin lam mimnya itu harus kita baca salama. Ada tasdidnya. Itu loh ya. Itu. Ya, harus menyesuaikan dengan konteks kalimatnya sehingga kemudian menjadi salama. Nah, ini juga begitu. Ini berarti berapa huruf ini? 4. Jadi bertipe apa? Kalau depannya hamzah jadi af'ala. Jadi ini baca akroma. Bebas dari kamu sudah. Itu loh ya. Jadi ini adalah anak laki-laki itu banyak. Ya. Jadi ini akroma. Jadi
al-auladu. Jadi anak laki-laki itu memuliakan pak guru. Nah, seperti itu. Betul ya? Jadi seperti itu, ya. Nah, ini berapa huruf? 4 juga. Kha, alif, to, ba. Jadi bersandar pada fa'ala. Jadi ini baca khotoba. Khotoba Muhammadun Faridan. Jadi khotoba di sini saling. Jadi Muhammad saling bicara dengan Farid. Jadi terjemahan bebasnya Farid Muhammad ngobrol dengan Farid. Nah, karena saling. Gitu. Jadi di situ. Ya. Nah, jadi ya sekali lagi yang fiil dalam bentuk 4, 5 dan 6 kita sudah merdeka dari kamus. Itu loh ya. Tinggal menyesuaikan artinya ya. Kalau fa'ala dan af'ala itu transitif tambahi me dan kan ya, tahu menjadi menaukan, mulia menjadi memuliakan ya. Nah, kalau fa'ala itu pura-pura atau saling. Tamarodo itu nanti bukan saling sakit tapi pura-pura sakit. Nah, seperti itu. Tergantung apa kata kerjanya itu apa. Nah, jadi itu ya sampai di fiil. Nah, kalau fiil sudah, fiil nanti ini ya, ini dan seterusnya kan. Ya, ini di halaman ini ya, sudah kita gunduli sedikit demi sedikit. Nah, ya. Dari fiil Ibu dan Bapak, ya. Dari fiil itu nanti bisa dibangun isim. Jadi isim itu secara umum dalam bahasa Arab itu punya akar kata dalam bentuk fiil. Itu loh ya. Hanya isim-isim tertentu yang nggak punya akar kata dalam bentuk fiil. Ya, istilahnya isim jamid. Nah, ini ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun mif'alun. Nah, jadi fa'ala yaf'ulu ini di kamus fa'lan. Fa'lan itu apa namanya? Masdar. Bentuk ing. Ya, studying, painting. Gitu ya. Nah, fa'ilun itu adalah pelaku, player. Ya. Itu. Jadi maf'ulun itu objek yang dilakukan, yang dikerjakan. Lalu kerjakan, jangan kerjakan. Ini yang saya tadi malam dibahas. Ini untuk isim zaman dan isim makan. Ya, maf'alun. Sedangkan mif'alun itu adalah alat. Itu loh ya. Jadi dari akar kata ini, kalau kita sudah belajar ini, maka kemudian ketika melihat kamus harus dilihat akar kata. Nah, ada. Jadi di kamus itu munculnya lampau, sedang dan masdar. Ya, dari ini. Ya, saya ambil kamus ini ya. Ini holako. Holako yahluku kholkon. Ya. Holako yahluku kholkon. Lalu kholikun, pencipta yang menjadikan. Kan ini kan membuat. Ya. Holako yahluku itu membuat, menjadikan. Ini pembuat. Kholikun. Ini kamus Al-Akbar, kamus yang murahan-murahan itu ya. Tapi justru enak ini sebenarnya untuk pemula. Yang kamus Munawir, kamus apalagi Al-Azhar itu tebal, nggak efektif, nanti repot nyarinya. Cari yang murah-murah aja sebenarnya kalau di ya, yang cuma 14.000. Makhlukun, yang dibuat, makhluk, yang diciptakan, yang dijadikan objek, gitu loh. Gitu loh ya. Nah ini, ya, dibandingkan juga dengan apa ini tadi? Alima ya'lamu ilman. Itu loh ya. Ilman itu adalah pengetahuan.
ilmu. Apa? Alimah itu kan mengetahui. Ilman itu pengetahuan. Itu loh ya. Alimun itu yang ini. Alimun ini yang berilmu. Ya. Alimun. Nah itu. Jadi itu tadi perubahan yang dikenal dengan istilah tasrif. Itu loh ya. Jadi fa'ala yaf'ulu fa'lan wa huwa fa'ilun madzaka maf'ulun if'ala taf'al maf'alun maf'alun if'alun gitu loh ya. Jadi fi'il madi, mudhari, masdar, kemudian pelaku, kemudian objek, ya, perintah, larangan, lalu waktu dan tempat, lalu alat. Betul ya. Jadi itu, nah ini contohnya juga. Nasoro. Nasoro. Mana Nasoro? Nasoro, yansuru, nasron. Nasron itu pertolongan. Itu loh ya. Pertolongan. Nasoro menolong. Nasron itu objeknya pertolongan. Nasirun itu penolong. Nasirun, nasir. Itu loh. Kalau mansurun, mansur itu yang ditolong. Itu loh ya. Jadi kalau cari teman yang namanya nasir, jangan yang mansur. Repot kita. Ya. Ya. Saya tuntaskan yang ini supaya, nah ini ya. Jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Jadi ini, ya ini semua. Gitu loh. Jadi kalau mau melihat masyrik, maghrib harus lihat di bagian shin. Maghrib harus lihat di ghin. Jadi seperti itu. Nah, kita hanya bisa melihat kamus kalau kita sudah masuk di bab fi'il. Jadi demikian ya. Kita break dulu sampai di bab fi'il ya. Nah itu. Baik, kita break dulu sampai di halaman 65 ya. Jadi seperti itu.